ini aku lagi berada di perumahan Citraland Puncak Tidar Malang. Katanya nih perumahan ini lagi ada tipe terbarunya. Seperti apa sih tipe terbarunya? Tonton video aku sampai habis dan ikutin aku terus. Nah ini nih guys, rumah contoh tipe terbaru yaitu tipe New Bristol dari Citraland Puncak Tidar Malang. Untuk tipe New Bristol ini dia itu punya luas tanah 105 guys, dan luas bangunannya di 78 meter persegi, dimana dia itu memiliki lebar 7 dan ke belakangnya itu 15 meter. Jadi udah proper banget ya untuk sebuah hunian rumah mewah di Citraland Puncak Tidar Malang. Lanjut kita langsung masuk ke area carportnya dari rumah ini ya guys ya. Jadi untuk carportnya sendiri ini lumayan lega, lumayan lebar, bahkan untuk satu mobil itu masih sisa ada space untuk kalian bisa tempatkan parkiran motor-motor kalian guys. Karena memang ini lebarnya untuk parkirannya sendiri rasanya ini 5 meteran sendiri kayaknya ya. Sekitar 5 meteran nih guys untuk area carportnya. Dan di sampingnya ini itu masih ada area taman terbuka yang udah didesain secantik dan seestetik ini ya guys ya. Ya pastilah kalau Citraland itu kan pasti rumahnya itu dari fasad depannya aja udah disiapin, bahkan untuk tamannya sendiri itu udah pasti dikonsepin gitu guys. Nah untuk carportnya sendiri kalau untuk tipe ini dia itu udah langsung dapat yang namanya kanopi. Kanopinya seperti ini guys, yang kalian lihat di atas aku nih, ini udah include di harga. Jadi setiap kalian beli unit rumah di Citraland Puncak Tidar untuk tipe New Bristol ini dan untuk tipe-tipe yang lain, terutama di klaster Silver Sand ini, itu pasti udah dapat yang namanya kanopi. Jadi kalian tuh udah nggak perlu tuh ada PR-PR lagi, harus memasang kanopi lagi. Tenang, di sini kalian udah nggak bingung soal kanopi karena itu udah include guys. Nah terus untuk desain fasad depannya sendiri ini kalian bisa lihat kan ya. Untuk desain fasad depannya rumah ini tuh lebih ke konsepnya kolonial modern ya, kalau aku bilang lebih ke kayak konsep-konsep kolonial modern. Dan dia pemakaian warnanya juga pakai warna-warna abu-abu, pakai warna-warna natural kayak warna semen bata gitu ya. Jadi dan untuk atapnya sendiri kenapa aku bilang desainnya tuh kolonial modern, karena dari bentuk atapnya sendiri tuh masih pakai desain-desain rumah kolonial zaman dulu gitu guys. Tapi yang dimodernisasi di konsep seperti sekarang ini. Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk gimana sih dalamnya rumah ini. Oh iya guys, kalian penasaran kan harganya berapa? Untuk rumah tipe New Bristol ini harganya tuh murah banget. Start dari 1,8 M-an aja loh, nggak sampai 2 M kalian udah punya rumah mentereng di dalam kawasan eksklusif Citraland Puncak Tidar Malang pastinya. Yuk kita masuk. Begitu masuk, masih ada area area terbuka foyer di depan yang nggak cukup luas gitu, tapi kalian masih bisa tempatkan meja ataupun nakas yang mungkin untuk rak sepatu dan lain sebagainya yang bisa kalian tempatkan di sini, dan bisa kalian tempatkan vas dan lain sebagainya untuk estetika ruangan ya, untuk mempercantik ruangan foyer ini. Nah begitu kita ke area pintunya nih guys, pintunya itu udah pakai smart door lock system dan wow, ini harganya nggak kaleng-kaleng guys. Karena apa? Smart door lock systemnya ini dia itu udah ada yang sudah pakai yang ada kameranya. Jadi kalau seperti kita nih pemilik rumah ini, setiap ada tamu kita bisa tahu tuh, kita bisa intip siapa sih tamu kita dari kamera ini gitu, dari kamera yang ada di CCTV ini. Dan dia juga udah lengkap dengan fingerprint maupun kode ya. Jadi misalkan kalian untuk penghuni rumah mungkin better bisa pakai fingerprint. Jadi udah nggak zaman tuh, apalagi rumah sekelas di Citraland masih pakai kunci-kunci, itu udah nggak, gimana ya, kayaknya udah nggak zamannya lagi ya guys ya. Jadi makanya kenapa di tipe New Bristol ini semuanya udah diganti dengan smart door lock system. Seperti apa dalamnya? Ikutin aku terus yuk. Wow. Ini nih guys, rumah tipe terbaru tipe Bristol dari Citraland Puncak Tidar Malang. Jadi begitu masuk, emang ini untuk area living roomnya kalau aku bilang memang nggak terlalu luas-luas banget. Tapi ini udah cukup gitu ya untuk living room zaman now. Karena memang kan kalau sejak
pandemi COVID kan rata-rata nggak terlalu banyak ya yang namanya tamu tuh bertamu ke rumah kita. Jadi kalau aku bilang sih untuk ruang tamunya ini udah cukup dan udah proper banget untuk rumah ini ya guys. Dan penempatan sofa, kemudian apa interior aksen untuk apa backdrop TV-nya ini kalau buat aku sih memang beda gitu ya. Memang kalau Citraland pasti beda lah ya. Udah dari kelasnya aja udah beda. Jadi apa namanya terkonsep banget untuk interiornya. Jadi dia tuh pakai unsur material apa namanya rotan, kemudian ininya apa custom lemari custom desainnya ini apa namanya dari bahan plywood yang di di cover dengan bahan HPL ya guys, yang motif kayu. Jadi terkesan ruangan ini tuh terkesan warm banget gitu ya. Dan unsur-unsur pemakaian untuk apa namanya aksen-aksen hiasan aksesoris rumahnya tuh banyak unsur warna putih dan hijau. Jadi kesannya rumah ini tuh asri gitu. Kalau menurut kalian gimana? Udah cukup belum untuk rumah kalian tuh model-model kayak begini dengan ruang tamu yang selebar ini? Kalau buat kalian kurang besar atau udah cukup atau apa namanya kekecilan gitu ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Lanjut kita langsung masuk di area dalam rumahnya. Apa di ini ya, lebih ke dalam lagi ya. Jadi begitu kita masuk ada area wastafel di samping aku nih, dan wastafelnya juga udah proper banget lengkap dengan lemari yang ada di bawahnya untuk kalian bisa simpen-simpen barang, handuk-handuk untuk storage kalian, dan ada kaca besar di dinding tempat wastafel ini yang memungkinkan kalian untuk bisa apa namanya sambil cuci tangan ataupun sikat gigi dengan dengan menghadap ke kaca ya supaya lebih detail. Nah, di samping wastafel ini ada satu ruangan kamar yang kalau untuk di rumah contoh ini buat aku memang kayaknya lebih ke kayak kamar anak ya guys, karena memang dari ukuran tempat tidurnya juga nggak terlalu besar. Ukuran cuman 120 kali 200, dimana interiornya memang kayaknya memang didesain untuk kamar anak gitu ya. Jadi space-nya masih luas karena tempat tidurnya nggak terlalu besar. Kemudian ada meja belajar yang menghadap ke karpet depan, dan meja belajarnya cukup lega loh guys, cukup lebar gitu ya, memungkinkan buat anak-anak kalian belajar di meja ini tuh udah sangat proper banget, dan masih dilengkapi dengan kaca di samping aku nih. Kacanya juga kayaknya custom ya, jadi modelnya unik gitu. Oke sih. Kemudian di samping ini ada lemari pakaian ya untuk anak-anak kalian. Jadi kalau aku bilang sih ini kamar anaknya compact banget sih, compact tapi tetap suasananya tuh warm gitu loh. Karena memang kalau aku nangkep sih untuk rumah contoh ini lampu-lampunya pakai lampu-lampu kuning semua guys. Jadi memang apa namanya dikonsepkan untuk lebih warm aja penampilannya rumah ini, hangat gitu ya. Nah, kita lanjut lagi tepat di depan pintu kamar yang barusan aku review, ada pintu lagi, itu pintu kamar tidur. Kayaknya ini kamar master bedroomnya guys. Nah, ini kamar master bedroomnya, bisa kalian lihat nih tempat tidurnya lebih gede, ruangannya juga lebih gede lagi, lebih luas daripada kamar yang awal tadi, kamar anak yang aku review. Ya pastilah kalau namanya master bedroom, kamarnya harus lebih besar dari kamar-kamar yang lain kan ya. Nah, untuk master bedroomnya sendiri ini masih bisa ditempatkan tempat tidur ukuran king size, bukan sih ini? Iya, ukuran king size rasanya guys. Di sentralnya, kemudian masih ada nakas-nakas, dan aku sukanya nih desainnya tuh benar-benar memaksimalkan ruangan gitu loh guys. Karena kalau buat aku ini area master bedroomnya ini, kalau buat aku nggak yang gede-gede banget gitu ya, cukup lah ya. Tapi karena interiornya ini penataannya oke, jadi terkesan kamar ini tetap lega dan fungsional banget nih. Jadi kayak di atasnya nakas kan biasanya cuma dikasih lampu. Nah, ini ditempatkan kayak lemari nih. Nah, lemari kayak yang bersusun rak susun gini untuk storage kalian mematin seperti tas kalian, mungkin buku-buku dan lain sebagainya di sisi kanan kiri tempat tidurnya ini. Dan lagi ini masih ada bukaan jendela, dan jendelanya juga cukup besar banget. Ini jendelanya mengarah ke taman belakang dari rumah ini. Jadi untuk master bedroomnya sendiri itu tetap dapat pencahayaan yang keren dari area taman belakangnya guys. Tuh, area taman belakangnya juga cukup estetik, nanti akan kita lihat setelah ini ya untuk area taman belakangnya. Nah, untuk yang di samping aku ini ada meja rias
Meja riasnya cukup gede, kacanya juga cukup gede. Enak sih ini kalau buat rias, karena aku paling suka meja rias itu yang mejanya gede, kacanya gede, dan dapat pencahayaan cukup dari luar. Jadi nggak perlu tuh yang pakai apa banyak lampu, apa kita naruh banyak bolam lampu mengarah ke kita. Itu aku, kalau aku pribadi aku nggak terlalu suka. Tapi nggak tahu lagi kalau menurut kalian ya guys ya. Mungkin kalau kalian ada masukan ataupun istilahnya komentar, bisa langsung komen di kolom komentar di YouTube aku ya. Lanjut kita lihat nih. Nah, di samping meja riasnya ini masih ada lemari. Lemari pakaian lah ya pastinya ya. Nah, lemari ini tuh tetap konsepnya sama dengan yang ada di ruang living room tadi. Jadi kayak pemakaian unsur rotannya tuh kental banget di rumah contoh ini. Rumah contoh tipe New Bristol ini, guys. Kayak lebih kayak mau menekankan unsur-unsur natural gitu ya. Lebih-lebih ke kayak apa alami gitu loh di rumah ini. Jadi kayak pemakaian warnanya antara coklat, unsur-unsur rotan, sama untuk garis-garis penegasnya tuh warna-warna hitam. Nah, sama hijau. Hijaunya itu memang untuk istilahnya menghidupkan apa namanya ruangan di rumah ini ya guys. Nah, kita habis gini enaknya lanjut ke taman belakang atau ke atas? Better kita langsung ke taman belakang dulu yuk. Wah, ternyata ini bukan cuma sekedar taman belakang guys, karena ternyata di depan aku ini masih ada area pantry. Jadi area pantry-nya itu benar-benar terpisah dari ruangan utama dari rumah ini guys. Jadi area pantry-nya sendiri ini memang buat aku nggak cukup gede, pantry-nya nggak cukup gede, pantry-nya kalau buat aku sih minimalis banget ya, karena tapi tetap nih kalian bisa lihat kitchen sink-nya ini gede banget loh guys. Kalau menurut aku ini kitchen sink-nya lumayan gede. Karena apa? Biasanya rata-rata perumahan tuh kitchen sink-nya nggak segede ini, tapi memang karena ini standarnya Citraland, jadi kitchen sink-nya minimal segede ini. Dan sudah ada kompor tanam 2 tungku di sini lengkap dengan cooker hood-nya. Dan masih ada lemari untuk penyimpanan kalian ya guys. Kalau buat aku sih ini udah sangat cukup ya. Masih ada apa namanya lemari-lemari kitchen set di bawah meja dan masih ada yang di atas. Jadi kitchen setnya juga udah disesuaikan dengan desainnya rumah ini dan fungsionalnya juga tetap dapat gitu. Dari fungsinya tetap dapat. Kalau aku sih seneng ya, karena apa? Aku suka masak itu yang harus di ruangan terbuka. Nah, ini kebetulan banget dapurnya itu semi outdoor. Jadi kalau kita masak itu asapnya nggak sampai masuk ke dalam gitu guys. Asapnya langsung keluar ke area belakang gitu kan ya. Nah, untuk area belakangnya sendiri ini yang aku suka banget. Tamannya ini ternyata gede loh guys. Untuk rumah ukuran 7 kali 15, bayangan aku tadi di depan itu nggak ada sisa tanah. Aku pasti udah bayangin, wah ini pasti rumah full banget nih, udah full bangunan banget, apalagi Citraland gitu kan ya. Ternyata di luar ekspektasi aku dong guys. Jadi di area belakangnya ini masih mereka bikin itu area taman terbuka yang cukup cozy kalau buat aku ya, cukup estetik, cozy dan nyenengin gitu ya. Jadi kalau kita punya tamu, teman-teman main ke rumah, itu udah nggak zamannya kita temuin di ruang tamu. Jadi kita ajak mereka untuk duduk bareng di belakang, kongko-kongko bareng, nongkrong bareng, santai-santai bareng sambil ngopi, sambil bercengkrama. Bahkan untuk kalian misalkan mau meeting santai bareng tim-tim kalian di rumah itu sangat bisa. Karena nih, lihat nih, area taman belakangnya ini benar-benar didesain kayak semi-semi cafe gitu loh, kayak industrial gimana gitu guys. Jadi apa tempat duduknya itu masih panjang dan di sini juga masih pakai apa masih dilapisin apa untuk lantainya dilapisin bahan material kayu solid ya, yang bener-bener hangat gitu dan nyaman untuk kalian lama-lama duduk di sini bareng teman-teman ataupun tim kalian dan tamu-tamu kalian. Dan di samping aku ini, di belakang aku ini juga masih ada sisa area taman yang cukup gede gitu ya, maksudnya cukup lega yang masih kalian bisa fungsikan untuk taman ataupun area lainnya. Misalkan nih kalian rubah menjadi area laundry room gitu, masih sangat memungkinkan karena memang rumah ini tadi yang aku lihat memang belum ada area laundry roomnya guys. Jadi mungkin nih area belakang di belakang aku ini ataupun di area yang sini guys, di area sini ini masih memungkinkan untuk kalian rubah menjadi area laundry room guys. Jadi tinggal kalian pakai pembatas roster gitu ya, dinding roster. Dan di sini nanti bisa kalian tempatkan mesin cuci, kemudian tempat rak-rak jemur, itu masih sangat memungkinkan guys. Tapi nih kalau misalkan dari kalian
Kalau ada space yang seluas ini cocoknya buat di apa? Cocoknya nih dipakai apa ya? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke dalam lagi buat intip gimana sih lantai 2-nya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video aku sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Barangkali teman-teman kamu lagi cari properti dan kamu bisa bantu teman-teman kamu buat dapetin properti yang mereka inginkan dan mereka idam-idamkan. Yuk kita lanjut lagi review gimana sih lantai 2-nya. Nah, kita udah nyampe di lantai 2-nya nih guys. Jadi untuk lantai 2-nya ini, kalau dibilang mezanin juga bukan yang mezanin banget, karena ini udah solid ya. Jadi untuk lantai 2-nya ini udah didakcor. Sedangkan kalau mezanin kan biasanya dia masih semi permanen gitu ya lantainya. Dan sedangkan ini udah didakcor, dan masih ada area space untuk kalian tempatkan sofa, kursi, untuk duduk-duduk santai, maupun untuk ruang kerja kalian pun juga masih sangat bisa ya untuk ruangan mezanin ini guys. Karena di sini untuk sofanya sendiri lumayan lebar kalau buat aku ya. Dan di sini nih guys, di sebelah aku yang sebelah ini masih ada meja kerja. Kalau aku bilang ini meja kerja ya. Meja kerja lengkap dengan lemari-lemari storage untuk dokumen-dokumen kalian mungkin ya, untuk kalian tempatkan di sini. Dan untuk area mungkin kalau kalian konten kreator ataupun misalkan pekerja yang online yang nggak harus kerja di kantor gitu ya, yang berkantor di rumah, ruangan mezanin ini cocok banget buat kalian fungsikan sebagai kantor ataupun area kerja kalian gitu ya. Dan lagi mungkin nih kalau buat kalian cocoknya area mezanin ini buat apa sih selain untuk area kantor ataupun area santai keluarga? Kira-kira nih cocoknya buat apa lagi nih area mezanin ini? Mungkin ya kalau buat aku selain buat area yang aku sebutin tadi, bisa jadi ini kayak kalian fungsikan sebagai ruang tidur kalian gitu. Jadi ruang tidurnya terkesan lebih apa ya, open space aja. Dan istimewanya lagi nih guys, di samping aku ini masih ada pintu dan bukaan jendela yang cukup gede nih ke arah balkon atas, balkon lantai 2-nya gitu. Dan jendelanya ini cukup gede dan ada pintunya juga guys nih ke arah balkon. Tapi sebelum aku lanjut ke area balkonnya, kalian pasti penasaran kan? Ada promo apa sih di Citraland Punya Tidar ini yang bener-bener kalau buat aku tuh promonya super wow banget. Kenapa aku bilang wow? Karena dengan kalian beli unit rumah di Citraland Punya Tidar saat ini, itu kalian udah free yang namanya PPN, free biaya pajak BPATB, biaya balik nama, biaya AJB. Kalian tuh ya tinggal nyiapin biaya KPR-nya aja guys. Karena untuk biaya-biaya yang tadi aku sebutin tuh udah free dan udah include di harga. Ditambah lagi karena lagi ada promo free PPN, rumah ini yang tadi aku sebutin harganya start mulai dari 1,8 M, ternyata nggak sampai 1,7 M loh guys. Harganya tuh 1,6 M sekian lah. Worth it banget gak sih rumah di Citraland Punya Tidar yang sekeren ini, yang sekozi ini, harganya itu di bawah 1,7 M doang. Dan saat ini lagi dibangun rumah stok tipe New Bristol ini, kalau nggak salah 3-4 unit deh rumah stoknya. Jadi kalau buat kalian yang minat, nggak usah lama-lama, langsung jadwalin survei bareng Vita, karena pastinya rumah stok ini bakalan cepet habis kalau nggak kalian buru-buru gercepin buat survei bareng Vita. Yuk kita lanjut lagi ke area balkon lantai 2-nya. Wah, gila, area balkon lantai 2-nya ternyata nggak kecil loh. Ini gede banget, gila. Balkon lantai 2-nya ini kalian masih bisa barbekyuan bareng di sini sama teman-teman kalian. Kalian masih bisa adain acara kumpul-kumpul bareng, bahkan pengajian bareng nih ya sama teman-teman ibu-ibu pengajian kalian yang konsepnya outdoor tuh bisa banget di area ini. Jadi bener-bener yang open space banget gitu loh untuk area balkoninya. Wow, masih bisa nempatin kursi santai seperti ini di area balkon lantai 2-nya. Asik banget, tau gak sih? Aku nggak expect loh kalau ternyata balkonnya segede ini. Aku bayangan aku tadi balkonnya nggak segede ini. Ternyata ini balkoninya, wow,
cukup keren. Sehingga area sirkulasi udara dan pencahayaan yang masuk di dalam rumah ini itu benar-benar maksimal banget guys. Enak banget gitu. Jadi kalian kalau pagi, siang, sore itu udah nggak perlu yang namanya nyala-nyalain lampu ataupun listrik ya, karena untuk pencahayaannya sendiri udah maksimal banget di rumah ini guys. Wah gila sih. Ini mah rumah idaman aku banget. Harganya juga worth it itu loh guys. Makanya aduh, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi guys. Makanya buruan cepetan jadwalkan survei lokasi bareng Vita sekarang juga. Dan untuk info detail perumahan lainnya, kalian boleh tuh yang namanya follow sosial media aku di TikTok maupun di Instagram di alamatnya vitalux_property. Ya segera buruan jadwalkan survei bareng Vita. Bye!